Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatini Saputri dengan NIM 419111111050. Saya dari kelas PSPMH Tembok 2019. Di sini saya akan membuat video tutorial pada bab 12 yang berjudul Buku Digital atau e-book interaktif berbasis Microsoft Suite. Nah, sebelum saya memberikan video tutorial mengenai pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft Suite ini, ada lebih baiknya kita untuk mengenal terlebih dahulu apa itu Microsoft Suite. Nah, Sway adalah aplikasi baru dari Microsoft Office yang memudahkan Anda membuat dan berbagi laporan, kisah pribadi, dan presentasi yang interaktif, serta banyak hal lainnya. Mulai dengan menambahkan teks dan gambar Anda sendiri, mencari dan mengimpor konten yang relevan dari sumber lain, lalu biarkan Sway menyelesaikannya. Dengan Sway, Anda tidak lagi dibatasi untuk memilih template siap pakai yang menjadikan tampilan presentasi tampak sama seperti milik orang lain. Juga tidak harus memiliki kemampuan desain khusus untuk mengubah dan menampilkan informasi dalam cara yang modern, interaktif, dan menarik. Dengan Sway, tak perlu menghabiskan banyak waktu untuk pemformatan. Mesin desain bawaan akan membantu menyempurnakan kreasi Anda. Jika desain awal tidak sesuai dengan selera atau suasana hati, Anda dapat dengan mudah menerapkan desain lain atau sepenuhnya mengubah tata letak sesuai dengan keinginan Anda. Sangat mudah untuk berbagi Sway yang sudah selesai. Keluarga, teman, teman sekelas, dan rekan kerja dapat melihat kreasi Anda di web tanpa perlu mendaftar, masuk, atau mengunduh apapun. Anda juga dapat mengubah pengaturan privasi untuk semua Sway jika ingin lebih mengontrol hal yang ingin dibagikan. Sway gratis digunakan oleh siapa saja yang memiliki akun Microsoft, Hotmail, Live, atau Outlook.com. Anda dapat membuat Sway yang lebih menarik dengan lebih banyak konten jika Sway sebagai bagian dari langganan Microsoft 365 Anda. Oke, baiklah, sesudah saya sudah memperkenalkan nih aplikasi Sway kepada kalian, seperti yang saya bilang tadi bahwa aplikasi Sway ini tidak perlu kita unduh, tetapi ini memang udah ada di website dia dalam bentuk website seperti itu. Cara membukanya kita tinggal klik Office DOM ya. Terlebih dahulu kita buka Chrome, lalu kita klik Office 365 web di search Google ini. Lalu kita pilih alamat yang https www.office.com. Kita klik satu kali, lalu ditampilkan halaman dari Microsoft Office Home. Ini ada beberapa macam ya untuk Office-nya sendiri, ada dokumen, presentasi, lembar bentang, atau Excel. Ini ada forms, for quiz, juga halaman atau Sway. Inilah yang kita mau buat ya. Kita klik satu kali untuk halaman Sway. Nah, inilah tampilan Microsoft Suite-nya. Kita bisa membuat baru. Maksudnya apa? Kita bisa membuat halaman baru atau media pembelajaran baru yang benar-benar kita membuat dari segi kita mendesain sendiri dan lain sebagainya gitu kan. Kita betul-betul dimulai dari nol gitu lah. Kita picit yang mulai dari dokumen, berarti kita memulainya dari sebuah dokumen atau sebuah file yang mungkin kita sudah edit atau sudah kita rancang gitu ya. Jadi kita mungkin hanya ingin menambahkan sedikit gitu. Kita pilih yang mulai dari dokumen. Tapi kalau misalnya kita mau mulai dari nol gitu, belum tercetak apa-apa, kita klik buat baru. Kita klik satu kali untuk buat baru. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini, di mana di pojok kiri ini ada alur cerita dan desain, di mana untuk alur cerita, ini adalah alur dari media yang kita akan buat. Nah, untuk desain, ini membantu kita untuk mempercantik sehingga tampilan desain semakin menarik. Nah, selanjutnya di sini ada putar, di mana putar atau play ini untuk melihat tayangan dari media yang telah kita buat di Sway. Nah, untuk bagikan, kita juga bisa membagikan dari, misalnya kita sudah membuat Sway atau media pembelajaran dengan baik gitu kan, udah selesai, kita tinggal klik bagikan. Kita bisa membagikan dengan siapapun yang kita mau. Nah, untuk di Sway ini sendiri kita bisa menambahkan beberapa media. Misalnya kita bisa menambahkan teks, kita juga bisa menambahkan gambar, audio, video, embed forms seperti kayak kuis gitu kan. Baru itu juga kita bisa mengupload file gitu ya. Nah, oke, kita sekarang akan membuat Sway kita. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada tampilan latarnya. Nah, kita bisa mencari sumber, bisa mencari dari beberapa tempat yang kita inginkan untuk mengambil gambarnya gitu kan sebagai background. Nah, ini kita klik disarankan. Nah, ini kita bisa mengambil dari OneDrive, dari Flickr, bisa ngambil dari gambar Bing, dari YouTube juga bisa, dari Picit, atau juga bisa dari perangkat saya atau di komputer kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau langsung nih di Sway-nya ini sendiri kan, kita cari sumber apa yang mau kita buat. Misalnya, saya ingin membuat pembelajaran tentang himpunan. Nah, himpunan seperti ini, dan men-search apa yang kita inginkan. Tadi kita bilang himpunan. Ini gambar-gambar yang berkaitan dengan himpunan. Saya ambil yang ini deh. Yang ini aja. Kita klik tambahkan. Nah, inilah tampilan untuk inilah background dari halaman satunya. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan judul dari si Sway ini. Misalnya, tadi kan kita bilang ini himpunan ya. Kita klik himpunan.
Nah, ini kita bisa mengatur teksnya ini bisa dari segi penekanannya, bisa dikontrol B atau di-bold-kan gitu kan, atau di kontrol I atau di italic atau dimiringkan gitu dia tulisannya, atau juga kita bisa menambahkan tautan ya. Ini sepertinya tidak usah dulu kita tambahkan tautan. Nah, ini juga bisa kita tambahkan titik fokusnya gitu. Ketika kita klik seluruh gambar penting kita centang seperti ini, maka gambarnya akan memenuhi slide-nya. Oke, kita klik seperti itu, sepertinya sudah sesuai ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan halaman baru, tinggal kita klik tambah. Nah, ini ada beberapa yang disarankan, ada berupa teks, juga bisa kita tambahkan media. Di sini ada kita bisa nambahkan gambar, video, audio, sematkan, dan kita juga bisa mengunggah dari file penyimpanan kita. Di sini juga bisa di grup ya, bisa secara otomatis isi perbandingan tumpukan peragaan slide nih. Nah, misalnya saya mau menambahkan teks nih. Teks ini bisa kalau misalnya teksnya berupa judul, kita pilih yang judul 1. Kalau misalnya teksnya udah langsung kayak sebuah materinya, kita klik teks. Kita klik 1 kali lalu ditampilkan seperti ini. Kita kan. Jika kita mau membesarkan tampilannya, kita tinggal klik ini. Nah, seperti ini. Misalnya kita tidak suka dengan slide ini, kita bisa hapus, klik hapus untuk yang tidak suka. Tapi menurut saya ini sudah pas. Oke, kita bisa klik tambah lagi. Kita bisa menambahkan gambar, tumpukan, unggah, dan lain sebagainya. Di sini saya mau menambahkan apa ya? Saya mau menambahkan teks lagi deh. Di sini saya mau buat dalam bentuk poin, contoh deh, contoh himpunan. Nah, seperti ini. Nah, saya selanjutnya ingin menambahkan tumpukan nih. Saya ingin menambahkan tumpukan. Di tumpukan ini kita bisa menambahkan tambahkan konten. Kita bisa menambahkan konten. Kontennya bisa dalam bentuk teks, gambar, ataupun kita bisa mengunggah dari file penyimpanan kita. Di sini saya mau klik gambar ya. Kita buat kucing deh. Kucing ya, ini himpunan hewan berkaki 2. Kita klik kucing, kita klik 1 kali. Kita tambahkan. Nah, ini dia udah dalam bentuk grup atau tumpukan ya. Di setiap gambar kita juga bisa menambahkan keterangan. Misalnya ini kita klik kucing, ya keterangannya kucing, baru ini keterangannya kita buat ini anjing. Sini kita buat keterangannya ini kambing. Oke, ini kita juga bisa mengubah tipe grupnya. Dia bisa dalam bentuk otomatis seperti ini, bisa dalam bentuk tumpukan, bisa dalam bentuk kisi peragaan slide. Nah, ada disediakan 3 nih. Saya mau dalam bentuk kisi misalnya, kisi seperti ini. Nah, kita klik benar. Nah, udah dalam bentuk grupnya udah dalam bentuk kisi. Kita juga bisa memisahkan grup jika kita tidak mau dalam bentuk tumpukan, kita klik pisahkan grup. Tapi menurut saya ini udah sesuai, oke? Oke, selanjutnya kita klik tanda tambah lagi. Saya mau dalam bentuk teks lagi di sini. Yang kedua adalah contoh, bukan himpunan ya. Bukan himpunan. Ini tadi kita buat. Oh iya, kita lupa membuatnya. Apa ya? Tadi hewan berkaki 4 ya. Berkaki 4. Sini kita buat siswa cantik deh. Atau pintar. Cantik aja. Cantik, terserah kita mau kayak mana. Ini kita seperti tadi lagi dalam bentuk tumpukan. Kita klik lagi untuk menambahkan konten, ada dalam bentuk teks, gambar, dan unggah. Sini saya memilih gambar lagi. Oke, baiklah, kita mau menambahkan media. Misalnya saya ingin menambahkan video, kita tinggal klik icon video. Sini tertampilkan lagi juga kita bisa menambahkan video dari OneDrive, Flickr, gambar Bing, Picket, YouTube, atau juga bisa dari perangkat saya. Nah, di sini saya mau menambahkan videonya dari Chrome. Ini kan jendela Chrome ini sebenarnya kan. Jenis himpunan deh. Jenis himpunan yang kita mau tampilkan dalam bentuk video. Oke. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik tambahkan untuk menambahkannya. Jenis himpunan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan apa lagi ya? Di sini tadi di medianya ada banyak nih, ada gambar udah, video udah, baru tadi audio sekarang. Audio, misalnya kita ingin menambahkan audio dari file komputer kita. Nah, dia langsung tertuju pada penyimpanan laptop kita. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan audionya dengan suara kita atau kita rekam gitu, kita tinggal klik rekam. Kita setujui yang
Bersiaplah, kita tunggu ya. Oke, baiklah, kita tadi sudah mempelajari tentang himpunan, di mana definisi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, himpunan sendiri dia terbagi atas beberapa jenis ya, ada himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari juga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi himpunan, di mana operasi himpunan ini terbagi atas beberapa juga, ada gabungan, irisan, ada komplement, dan lain sebagainya. Oke, kita klik itu. Nah, kalau misalnya kita mau memplay atau memutar suaranya tadi, bagaimana? Kita klik play. Oke, baiklah, kita tadi sudah mempelajari tentang himpunan, di mana definisi himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, himpunan sendiri dia terbagi atas beberapa jenis ya, ada himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari juga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi himpunan, di mana operasi himpunan ini terbagi atas beberapa juga, ada gabungan, irisan, ada komplement, dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kita mau mengatur volumenya, kita tinggal klik tanda suara ini, kita geser ke kanan untuk volume yang rendah, dan kita geser ke kiri untuk volume yang besar. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak suka nih dengan hasilnya dan kita mau merekam ulang, kita tinggal klik rekam ulang. Tetapi kalau misalnya kita tidak suka dan kita ternyata tidak mau menggunakan audio atau tidak mau merekam suara kita, tinggal kita klik hapus. Nah, tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan keinginan kita, tinggal kita klik tambahkan sesuai. Kita bisa menyisipkan beberapa lagi apa yang kita belum sampai kita buat tadi kan. Tadi kita udah gambar, video juga udah, audio juga udah, sematkan dan unggah yang belum, kita klik sematkan jika kita ingin menyematkan. Apa yang mau kita sematkan? Saya ingin menyematkan link dari kuis kita ya, kuis dari Google Form. Kita tinggal klik Ctrl V. Nah, saat ini kami hanya mendukung sematan berbasis iframe dan sematan Twitter. Ternyata ini tidak didukung. Tapi tidak masalah. Oke, kita coba aja. Nah, selanjutnya kita mengunggah nih sekarang. Mengunggah file ya, dari file penyimpanan kita. Misalnya yang ingin saya unggah, saya ambil sembarang aja. Mana ya? Saya ingin mengunggah asal-asal aja ya, kita pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin menyematkannya, kita tinggal klik sematkan. Kalau kita ingin mengimport, kita tinggal klik import. Sebentar, file Anda telah ditambah ke PDF Anda. Sesuai jika file asli memiliki titik sampai Anda mungkin perlu mengulang ulang atau memperbarui. Oke, kita bisa menambahkan desain sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Nah, untuk desainnya kita tinggal klik desain. Nah, kita klik gayanya, mau gayanya dia vertikal, horizontal, atau dalam bentuk slide. Nah, selanjutnya untuk desainnya sendiri ada banyak yang disediakan. Ya, ada banyak yang disediakannya. Ada banyak gaya. Saya pilih yang ini deh. Oke. Nah, untuk desainnya kita tinggal memilih sesuai dengan yang udah ditampilkannya gitu kan. Ini sebenarnya bisa kita pilih lagi kalau misalnya kita, ini kan ada dalam bentuk warna nih. Ini dalam bentuk frame gitu ya desainnya. Ini dalam bentuk 2 warna lah bisa dibilang. Ini juga ini dalam bentuk yang lebih menarik lah. Kalau misalnya kita suka sama ini tapi mau yang model lain, kita tinggal klik selanjutnya icon next-nya. Nah, ini ada banyak lagi nih tampilan-tampilannya. Oh, saya ingin pilih yang ini aja deh. Oke, kita pilih yang ini ya. Udah fix banget ya, kita pilih yang ini. Nah, untuk desainnya seperti ini jadinya. Oke, kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sebelum kita menyimpan, kita ingin memutar terlebih dahulu ya kan. Oh, putarnya kita putar di sini. Tunggu. Seperti ini dia, himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek. Ini contoh himpunan, bukan himpunan. Seperti ini. Nah, ini tadi lampiran PDF yang sudah kita buat. Sebenarnya untuk lampiran PDF sangat tidak menyambung ya materi pembelajarannya, tapi nggak masalah. Ini kan berupa contoh aja gitu kan. Nah, kita jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan dari segi desain, materi, dan lain sebagainya sudah sesuai, kita tinggal klik bagikan jika kita ingin membagikannya. Nah, ini kita bisa buat undang orang untuk dilihat, atau juga orangnya bisa mengedit gitu kan. Kalau misalnya kita ingin seseorang yang kita undang itu hanya boleh melihat, kita tinggal checklist yang lihat. Tapi kalau misalnya kita mau klik orang yang kita undang itu juga bisa mengedit tampilan slide kita ini, kita tinggal klik edit gitu kan. Tapi saya ingin mau dia bisa melihat aja gitu kan. Nah, selanjutnya ini ada bagikan. Di sini ada privasinya, siapapun yang memiliki tautan bisa mengklik sesuai ini. Siapapun yang memiliki tautan dapat mengakses sesuai ini. Itulah
pengaturan ini link dari SWI kita. Nah, kalau misalnya kita mau bagikan ke Facebook, ke Twitter, ini juga bisa. Lalu juga ada opsi lainnya, atur ulang untuk pengaturan berbagi. Mungkin kita mau mengatur privasinya, bisa kita klik atur ulang pengaturan berbagi. Tapi kalau misalnya udah sesuai, kita tinggal klik salin ya, disalin. Nah, kalau misalnya ini kita lanjut ya, kita salahkan. Misalnya nih kita klik ya halaman dari tampilan SWI kita tadi. Nah, langsung dia tertuju pada Microsoft SWI yang mana yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu serta kawan-kawan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.